Kamu pikir negara Islam anti Bitcoin? Ternyata beberapa negara Islam justru udah ngasih lampu hijau buat Bitcoin, bahkan dijadikan bagian dari strategi ekonomi nasional. Kalau kamu cowok 35-44 tahun, pasti mulai mikir nih, investasi aku aman nggak ya? Bitcoin itu haram atau halal? Dan ada nggak sih negara muslim yang benar-benar menerima Bitcoin? Santai bro, kita bahas satu persatu, pakai data, logika, dan juga sudut pandang syariah. Berikut negara mayoritas Islam yang menerima Bitcoin. Yang pertama ada Uni Emirat Arab. Dubai itu jadi pelopor adopsi kripto di dunia muslim. Dubai Multi Commodity Center atau DMCC yang ngizinin bisnis Bitcoin beroperasi legal. Tahun 2022 mereka merilis Dubai Virtual Asset Law, mengatur kripto secara resmi. Bahkan beberapa masjid mulai menerima donasi pakai Bitcoin. Yang kedua ada Turki. Negara mayoritas Islam ini mengalami krisis lira yang parah banget. Dan Bitcoin jadi solusi alternatif masyarakat. Meskipun tidak menjadi alat pembayaran sah, investasi Bitcoin dilegalkan. Bursa lokal seperti Paribu dan BTC Turk berkembang pesat. Pemerintah juga bikin kerangka hukum baru yang mengatur Bitcoin sebagai aset digital. Yang ketiga ada Malaysia. Malaysia punya pendekatan hati-hati tapi terbuka. Bitcoin dianggap sebagai surat berharga digital atau digital securities. Dikelola oleh Securities Commission Malaysia. Platform seperti Luno dan Tokenize udah dapat lisensi resmi. Beberapa lembaga keuangan syariah bahkan mulai riset integrasi Bitcoin ke sistem syariah. Nah, yang keempat, Indonesia. Diatur oleh Bapeti, Bitcoin legal sebagai komoditas digital, bukan alat tukar. MUI pun mengatakan begitu juga. Ada lebih dari 30 exchanger resmi seperti Indodax, Toko Kripto, dan lain-lain. Yang terbaru yang dibuat oleh Timothy Ronald, MUI memang bilang transaksi Bitcoin sebagai uang haram, tapi investasi dalam konteks tertentu masih dibuka ruang ijtihadnya. Berikut pandangan ulama dan peneliti muslim. Dr. Monzankaf, pakar ekonomi syariah, menyebut Bitcoin halal selama tidak digunakan untuk spekulasi murni dan memenuhi prinsip transparansi. Mufti Taqi Usmani, ulama besar dari Pakistan, sempat skeptis tapi kini menyarankan untuk terus dikaji dalam konteks modern. Di Indonesia, ada ulama dan akademisi dari kampus-kampus Islam besar yang sudah mulai kaji integrasi blockchain dan smart contract dalam ekonomi syariah. Sumber datanya tuh ada Chain Analysis Global Crypto, Adoption Index, laporan resmi Bapeti, Securities Commission Malaysia, Dubai DMCC 2020 Annual Report, Jurnal International Islamic Finance and Cryptocurrency. Jadi kesimpulannya, negara mayoritas Islam nggak menutup diri dari Bitcoin selama bisa diatur, transparan, dan nggak merugikan umat. Bitcoin bisa jadi alat bantu ekonomi yang kuat. Like video ini kalau kamu ngerasa konten ini membuka wawasan, komen, gua siap belajar Bitcoin dari perspektif syariah, share ke teman-teman yang mulai mikir investasi halal, dan follow aku buat konten edukasi seputar Bitcoin.